Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulantung Anugrah Eno, eh, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi PJJ S1. Sebagai bahan ujian akhir semester, saya akan memberikan paparan atas tugas yang telah saya kerjakan, yaitu analisis makroekonomi Tiongkok pada tahun 2022 sampai 2024. Oke, langsung saja kita bahas. Sebagai pendahuluan, tujuan analisis adalah untuk mengkaji kondisi makroekonomi Tiongkok pada periode 2022 sampai 2024, kemudian memahami dinamika inflasi, nilai tukar, PDB, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Untuk metodologi, data dikumpulkan dari sumber resmi seperti World Bank, Trading Economics, dan laporan pemerintah Tiongkok. Kemudian analisis berdasarkan pendekatan makroekonomi yang telah dipelajari dalam mata kuliah. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2022, perlambatan ekonomi. Pertumbuhannya hanya sekitar 3%, terendah dalam lebih dari 4 dekade kecuali tahun pandemi, yaitu tahun 2020. Penyebabnya dikarenakan kebijakan zero COVID yang membatasi mobilitas dan produksi. Kemudian krisis properti, Evergrande, dan yang menyebabkan melambatnya sektor konstruksi. Kemudian pelemahan pemerintah global menghambat ekspor. Pada tahun 2023 mengalami pemulihan ekonomi, yaitu karena pertumbuhan meningkat menjadi 5,2% setelah pencabutan lockdown dan pembukaan ekonomi. Ini didukung oleh rebound konsumsi domestik dan sektor jasa, kemudian stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah, dan selanjutnya yaitu investasi publik untuk mendorong proyek infrastruktur. Pada tahun 2024 mengalami penyesuaian struktural. Proyeksi PDB menurun sedikit menjadi 4,8%. Meski tetap kuat, terdapat tantangan, yaitu penurunan pertumbuhan sektor properti, permintaan global sebelum sepenuhnya pulih, ketidakpastian geopolitik dan hubungan dagang misalnya dengan Amerika Serikat. Kemudian fokus pemerintah bergeser ke keseimbangan dan kualitas pertumbuhan, bukan sekedar angka besar. Tiongkok menunjukkan pola pemulihan ekonomi pasca COVID, namun dengan tantangan yang makin kompleks. PDB mencerminkan pergeseran dari ekspansi tertinggi menuju pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel dari pertumbuhan PDB Tiongkok pada tahun 2022 sampai 2024. Kemudian selanjutnya adalah dinamika inflasi Tiongkok pada tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 ini mengalami stabil tapi masih rapuh. Inflasi sebesar 1,97% menunjukkan tingkat harga yang relatif stabil. Terjadi saat tekanan global meningkat, namun China berhasil menahan lonjakan inflasi seperti di negara-negara barat. Faktor utamanya yaitu dengan kontrol harga energi dan bahan pangan, kemudian aktivitas domestik belum pulih penuh akibat kebijakan zero COVID. Pada tahun 2023 menuju deflasi. Inflasi hanya 0,23%, sangat rendah dan mengarah ke deflasi. Penyebabnya yaitu permintaan domestik lemah pasca lockdown, sektor properti melambat drastis, kemudian harga produsen PPI turun, yang kemudian menekan harga konsumen. Kemudian pada tahun 2024, potensi pemulihan lemah, diperkirakan naik sedikit ke 0,4%, tapi tetap jauh di bawah target inflasi bank sentral sebesar 3%. Pemerintah mulai waspada terhadap risiko spiral deflasi, yaitu saat harga terus turun karena konsumen menunda pembelian.
Dampak inflasi rendah. Konsumen terlihat untung, tetapi ekonomi bisa stagnan. Bisnis enggan investasi, gaji keuntungan stagnan, kredit dan pinjaman menurun, kemudian pemerintah cenderung melonggarkan kebijakan moneter, misalnya dengan menurunkan suku bunga atau mendorong pinjaman. Berikut adalah grafik dari tingkat inflasi Tiongkok dari tahun 2022 sampai 2024. Tren inflasi Tiongkok mengarah ke zona rawan deflasi. Ini menandakan lemahnya permintaan domestik dan perlunya strategi fiskal dan moneter yang lebih ekspansif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kemudian kita akan membahas kurs USD Yuan pada tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 mengalami depresiasi bertahap, yaitu Yuan melemah sekitar 6,37 ke 6,90 per USD sepanjang tahun. Penyebab utamanya yaitu kenaikan suku bunga The Fed Amerika mendorong penguatan USD dan kemudian lemahnya permintaan domestik dan ekspor, kemudian ketidakpastian akibat kebijakan lockdown. Pada tahun 2023, tekanan eksternal berlanjut. Kurs terus melemah ke 7,07 meski intervensi dari People's Bank of China atau PBOC. Kemudian sentimen pasar tetap negatif akibat krisis properti yang belum selesai. Kinerja ekspor menurun, aliran modal keluar atau capital outflow. Kemudian pada tahun 2024 stabilitas rapuh, proyeksi sekitar 7 relatif stabil namun tetap berada di level terlemah dalam 15 tahun terakhir. Kemudian pemerintah Tiongkok terdampaknya mengadopsi kebijakan kurs fleksibel terkendali, yakni membiarkan fluktuasi terbatas untuk mendukung ekspor. Dampak melemahnya yuan yaitu dampak positifnya yaitu meningkatkan daya saing ekspor. Barang Tiongkok lebih murah di luar negeri. Namun dampak negatifnya yaitu meningkatkan biaya impor, bisa memicu inflasi meskipun saat ini inflasi rendah. Kemudian memberatkan pembayaran utang luar negeri jika dalam USD dan mendorong capital flight investor asing keluar. Eh, kurs USD Cina yang melemah mencerminkan tekanan eksternal dan pelemahan struktur domestik. Kurs stabil namun tetap rentan, memerlukan kondisi antara kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu adalah dinamika ekspor impor dan surplus perdagangan Tiongkok. Pada tahun 2022 surplus besar. Surplus mencapai 577,85 miliar USD, salah satu yang tertinggi dalam sejarah Tiongkok. Penyebabnya karena ekspor barang seperti elektronik, peralatan medis, dan komoditas tetap tinggi. Impor lebih rendah karena permintaan domestik belum pulih sepenuhnya, kemudian ketegangan dagang dengan Amerika Serikat belum berdampak signifikan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan surplus menurun drastis ke 386,04 miliar USD. Faktor utamanya yaitu karena pelemahan permintaan global akibat inflasi tinggi di negara mitra dagang, ketegangan geopolitik AS Eropa mulai berdampak pada volume ekspor, kenaikan harga impor, energi, dan bahan baku. Kemudian pada tahun 2024 lonjakan surplus. Diperkirakan surplus kembali naik ke 992,16 miliar USD. Penyebabnya yaitu lonjakan ekspor menjelang penguatan tarif dari negara lain, terutama AS. Tiongkok mendorong ekspor ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pemerintah memberikan insentif bagi industri berorientasi ekspor. Struktur ekspor dan impor. Ekspor utama yaitu elektronik, mesin tekstil, dan kendaraan listrik. Kemudian impor utama yaitu chip, semikonduktor, minyak mentah, biji besi, dan bahan pangan. Berikut adalah neraca perdagangan Tiongkok
dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian neraca perdagangan Tiongkok tetap positif, mencerminkan kekuatan sektor ekspor, namun fluktuasi menunjukkan pentingnya diversifikasi pasar dan transformasi ke ekonomi berbasis konsumsi domestik. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kondisi neraca pembayaran Tiongkok, transaksi berjalan, dan modal. Tahun 2022 surplus besar, transaksi berjalan surplus 417 miliar USD, didorong oleh ekspor kuat, impor rendah, dan investasi asing tetap tinggi. Pada tahun 2023 penurunan tajam, surplus menyusut ke 267 miliar USD, disebabkan karena impor mulai naik seiring pemulihan domestik, ekspor melambat, investasi porto asing keluar karena ketidakpastian pasar modal. Kemudian pada tahun 2024 stabilisasi, itu proyeksi surplus 300 miliar USD, indikasi bahwa Tiongkok masih kuat dalam ekspor, berhasil menyeimbangkan arus masuk dan keluar modal, meningkatkan cadangan devisa melalui surplus eksternal. Berikut adalah neraca pembayaran Tiongkok 2022 sampai 2024. Tren investasi dan modal FDI atau Foreign Direct Investment mulai stabil, terutama di sektor manufaktur teknologi tinggi. Outflow investasi portofolio masih menjadi tantangan karena investor mencari pasar yang lebih terbuka. Tiongkok mempertahankan surplus neraca pembayaran, namun dengan tekanan dari sisi arus modal keluar, penguatan fondasi ekonomi dan pembukaan sektor jasa akan menjadi kunci menjaga kepercayaan global. Berikut adalah kesimpulan dari keseluruhan kinerja ekonomi makro Tiongkok, yaitu yang pertama adalah dari PDB. Pemulihan dengan tantangan struktural, yaitu pemulihan kuat terjadi di tahun 2023, namun pertumbuhan melambat di tahun 2024. Akibatnya, ketergantungan pada sektor properti yang sedang terkoreksi, kelemahan permintaan domestik, tantangan demografi atau populasi menua. Yang kedua adalah inflasi terlalu rendah, resikonya deflasi. Inflasi sangat rendah yaitu kurang dari 1% mengindikasikan kelesuan permintaan konsumsi. Ini memaksa pemerintah menjaga agar tidak terjadi spiral deflasi. Kemudian yang ketiga adalah kurs stabil tapi rentan. Yuan terus melemah terhadap USD dalam 2 tahun terakhir. Depresiasi dikendalikan secara hati-hati tetapi tetap menunjukkan tekanan dari perbedaan kebijakan suku bunga global, ketidakpastian investor. Kemudian yang keempat adalah neraca perdagangan tetap kuat. Surplus besar menegaskan kekuatan ekspor, namun fluktuatif karena kondisi eksternal. Kemudian penurunan di tahun 2023 dan lonjakan di tahun 2024 mencerminkan respons terhadap dinamika global. Selanjutnya yang kelima adalah neraca pembayaran. Stabil dengan arus modal keluar, transaksi berjalan tetap positif, memperkuat posisi eksternal. Namun outflow portofolio menunjukkan kewaspadaan investor terutama terhadap sektor keuangan dan properti. Pola umum, Tiongkok bergerak dari ekonomi berbasis ekspor dan investasi ke arah ekonomi yang lebih seimbang. Namun transisi ini tidak tanpa resiko, terutama jika konsumsi domestik tidak segera pulih. Kesimpulan akhir yaitu ekonomi Tiongkok pasca COVID menunjukkan pemulihan yang kuat tetapi rapuh, dengan tantangan struktural, demografis, dan geopolitik yang perlu dijawab melalui kebijakan fiskal, reformasi struktural, dan peningkatan daya saing domestik. Langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi domestik. Masalah konsumsi masyarakat lesu, inflasi sangat rendah. Rekomendasi yaitu memperluas subsidi langsung kepada rumah tangga berpendapatan rendah, longgarkan pajak konsumsi untuk barang pokok dan jasa pendidikan atau kesehatan, kemudian kembangkan ekosistem belanja digital atau e-commerce dan fintech yang inklusif. Kemudian yang kedua, reformasi struktural sektor properti. Masalahnya ketergantungan berlebihan pada sektor properti, bubble, krisis kepercayaan.
Rekomendasinya, ubah model pertumbuhan dari investasi masif ke penggunaan aset produktif, terapkan regulasi yang transparan dan akuntabel dalam penyimbangan developer, fokus pada pembangunan perumahan terjangkau, bukan spekulatif. Yang ketiga, diversifikasi pasar ekspor. Masalahnya, ketergantungan tinggi pada pasar AS dan Eropa membuat Tiongkok rentan terhadap tarif dan geopolitik. Rekomendasi perkuat kerjasama dagang dengan Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Investasi dalam Belt dan Road Initiative harus diarahkan ke proyek bernilai tambah tinggi. Kemudian yang keempat adalah stabilisasi nilai tukar dan reformasi pasar modal. Masalah itu depresiasi yuan dan arus keluar modal. Rekomendasi, jaga cadangan devisa tetap tinggi untuk kepercayaan pasar. Kemudian tingkatkan transparansi di pasar obligasi atau saham domestik. Kemudian insentif bagi investor asing jangka panjang dan strategis, bukan spekulatif. Kemudian yang kelima adalah dorong inovasi dan teknologi. Masalahnya, Tiongkok menghadapi tekanan teknologi dari luar negeri seperti larangan chip dari AS. Rekomendasi perbesar investasi R&D dan dalam teknologi semikonduktor, AI, dan energi hijau. Dorong kolaborasi industri universitas. Buat kerangka regulasi inovasi yang pro pasar. Kemudian kombinasi kebijakan fiskal ekspansif, reformasi struktural, diversifikasi global, dan investasi teknologi adalah kunci agar Tiongkok tetap tumbuh inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini adalah referensi dari bahan yang sudah saya kumpulkan, yaitu dari BBVA Research, World Bank, Trading Economics, CIC Data, Macro Trends. Sekian dari presentasi saya sebagai bahan ujian akhir semester. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.